Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan jebakan yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara kerja. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting karena jawaban teman-teman sekalian akan mempengaruhi penilaian wawancara. Maka tentunya harus disiapkan sebelum wawancara dimulai. Namun yang perlu diperhatikan, selain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer, etika pelamar pada saat wawancara juga menjadi poin penting untuk penilaian. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana kalian semuanya berkomunikasi, kemudian etika saat masuk ke ruangan sampai keluar ruangan. Informasi terkait ini bisa dilihat di video yang ada di atas ini. Silahkan dibuka jika membutuhkan. Kita mulai dari pertanyaan jebakan yang pertama. Mengapa memilih bekerja di sini yang notabene gajinya lebih kecil dibanding bekerja di perusahaan lain atau berbisnis sendiri? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan eksploratif. Jadi, jawaban yang dibutuhkan adalah jawaban yang benar dan murni, bukan jawaban yang dibuat dengan bumbu untuk melebih-lebihkan. Maka, jika kita memberikan jawaban tertarik untuk bekerja di sebuah perusahaan, atau ingin mencoba berbisnis di kemudian hari, maka jawaban tersebut adalah bukan jawaban yang sebenarnya. Artinya, bukan jawaban yang diharapkan oleh seorang interviewer. Maka kita harus bisa menjadi bijak. Jika pertanyaan itu diberikan kepada kita, maka jawablah sebijak mungkin. Bahkan akan lebih baik jika kita menjelaskan mengapa bekerja sebagai karyawan di perusahaan ini adalah pilihan yang lebih baik untuk kita dibanding dengan perusahaan yang lainnya. Lanjut, pertanyaan jebakan yang kedua. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? Nah, ini ditanyakan untuk mengetahui tujuan hidup kita. Apakah kita bekerja semata hanya untuk mengharapkan gaji tinggi saja? Atau sebaliknya, kita bersemangat tentang apa yang kita lakukan? Dari sini, pewawancara akan mengetahui apakah orientasi kita dalam bekerja. Apakah kita hanya bekerja demi uang atau tidak? Maka yang perlu kita jawab adalah jelaskan tujuan profesional kita. Bagaimana tanggung jawab utama dari pekerjaan ini akan membantu kita selangkah lebih dekat ke tujuan dan keunggulan bagi instansi yang kita lamar. Yang perlu kalian ingat, jangan pernah memberikan jawaban dengan jawaban yang berorientasi pada nilai konsumtif saja. Artinya, jangan mengartikan kesuksesan itu dengan misalnya nilai mata uang, nilai kekayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke tujuan atau keunggulan bagi instansi yang kita lamar. Misalnya, kesuksesan itu ya saat kita bisa membawa instansi yang kita lamar itu menjadi instansi yang terbaik di bidangnya dan lain sebagainya. Lanjut, pertanyaan jebakan yang nomor 3. Ceritakan kepada saya bagian tersulit atau terpahit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang juga sering dilontarkan kepada interviewer untuk para pelamar pekerjaan. Nah, saya sudah membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering dilontarkan oleh interviewer. Videonya bisa dilihat
di link di atas ini, di pojok kanan atas. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, interviewer ingin mengetahui bagaimana kita menangani situasi dengan tekanan tinggi, atau bagaimana kita bereaksi ketika segala sesuatu itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Maka untuk menjawabnya, pastikan kita menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu secara rinci, secara detail, dan bagaimana pendekatan kita yang berorientasi pada solusi dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi silahkan disampaikan pengalaman kalian, teman-teman semua. Mungkin pernah mengalami permasalahan. Nah, bagaimana dulu itu bisa kalian selesaikan masalah tersebut? Pertanyaan jebakan nomor 4. Menurut saudara, apa kelemahan dan kelebihan saudara? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka tentu kita harus berhati-hati. Jawaban yang terbaik yang disarankan adalah, menurut pendapat saya percaya bahwa kekuatan berawal dari kelemahan. Kelemahan saya adalah saya orang yang sederhana dalam hidup. Saya hanya ingin selalu menjadi diri saya sendiri. Itu merupakan kelemahan juga. Nah, untuk kekuatan bisa dijawab, saya cenderung memahami sikap setiap orang dalam realita kehidupan. Jadi berusaha untuk memahami sikap setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga ditambah dengan kejujuran dan loyalitas adalah prinsip pemahaman yang selalu saya pegang. Pertanyaan jebakan kelima. Jika saudara diterima, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Jawaban terbaik yang disarankan dari pertanyaan ini adalah, dalam pandangan saya, kerja keras memberikan kita pengalaman. Kerja cerdas datang dengan pengalaman. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Terima kasih. Itu tadi 5 pertanyaan jebakan yang bisa didapatkan oleh pencari kerja saat melakukan wawancara kerja. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kita pelajari. Silahkan nanti masukkan ke dalam kolom komentar saran ataupun pengalaman-pengalaman kalian, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saat wawancara. Jika suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan unlike. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.